Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah hari ini saya punya kesempatan kembali untuk bikin video satu arah seperti biasanya. Dan hari ini tuh kita kembali ke skala 1/12. Oke, karena skala 1/10 nya kebanyakan event ya, jadi jarang sekali untuk ngoprak-ngoprek, sudah disiapkan untuk event. Nah hari ini tuh kita akan bahas tentang 1/12, yaitu tentang kita akan merakit sebuah kit 1/12 ya, dengan hampir 80%-nya itu plastik ya, atau bawaan pabrik. Dan ini basicnya adalah MN99S. Ini adalah harta karun yang dahulu saya cari-cari lagi, akhirnya ketemu, dan akhirnya ada beberapa part yang sudah tidak ada. Contohnya seperti gardan ini kita dapat dari ketua komunitas kami. Terus ya, shock ini kita lengkapi karena cari shock bawaannya itu nggak ketemu. Dan alhamdulillah sekarang hampir 70%-nya sudah lengkap, walaupun elektroniknya belum ada ya, dan bodinya belum ada, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke dalam untuk perakitan, saya juga pengen cerita dahulu tentang yang namanya upgrade ya, tentang upgrading. Karena teman-teman, full metal itu belum tentu bagus dan juga belum tentu tidak bagus. Oke, belum tentu. Misalkan full metal, tapi apabila kita tidak bisa nyetel dengan baik, ya akhirnya rontok lagi, dan lain-lain problemnya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Plastik juga belum tentu jelek. Oke ya, bawaan pabrik itu belum tentu juga jelek. Nah, walaupun mindset saya ketika waktu pertama kali memulai itu adalah upgrade full metal. Nah ya, karena memang kalau upgrade itu kan selera sih ya teman-teman ya. Yang saya dapatkan selama saya bermain RC Adventure ya, khususnya untuk trailing, itu prinsip dasarnya itu yang saya dapatkan menurut saya adalah satu, kita membuat kit yaitu dengan seringan mungkin, itu prinsipnya. Ini menurut saya teman-teman, satu. Nah, kenapa kok seringan mungkin? Supaya semua yang berhubungan dengan gear yang ada di dalam kit itu usianya lebih panjang. Walaupun gear itu ada faktor lain yang menentukannya. Contoh seperti ketika kita trailing, teman kita yang ada di depan itu naik melewati obstacle atau tanjakan tanpa menggunakan winch. Nah, akhirnya kita kepanasan karena kita melihat teman kita nggak pakai winch. Akhirnya kita coba sampai gear kita rontok misalkan ya, karena saking kepanasan melihat teman nggak pakai winch. Nah, itu juga salah satu faktor. Sedangkan kit kita itu kita tahu bahwa kemampuannya tidak akan bisa misalkan melewati obstacle tersebut. Nah, jadi itu salah satu faktor dan banyak faktor lainnya, beratnya ya, dan itu prinsip yang pertama, yaitu kit seringan mungkin. Terus yang kedua adalah kopelnya itu selurus mungkin ya, selurus mungkin dalam batas ideal. Maksudnya itu kalau ini misalkan
nekuk, ya terlalu nekuk, ya itu juga pekerjaan si motor tentunya akan agak lebih berat daripada yang lurus. Nah gitu. Walaupun nekuk ini juga bisa bukan dibilang jelek, bukan, tapi setidaknya kita mengurangi beban si motor, ya tentunya, dan lebih enak. Ya kalau seandainya agak lurus dan naik sedikit pun nggak masalah. Ya yang penting prinsipnya selurus mungkin tuh pasti lebih enak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yaitu link rod bawah itu berusaha untuk selurus mungkin, tetapi tetap memiliki ground clearance yang masih layak. Ya, misalkan link bawahnya tuh kan kebanyakan kalau kopelnya udah terlalu nekuk, pasti link bawahnya juga akan nekuk. Oke ya. Nah, dan kalau selurus mungkin itu pasti lebih enak. Ya, nanjaknya lebih enak, nggak mudah terbalik dan lain-lainnya. Ya, tapi tetap ground clearance-nya perlu diperhatikan. Nah, yang keempat, prinsip untuk kit trailing yang enak itu adalah winch ada. Ya, kalau ada winch, apalagi winch yang depan belakang, tentunya kita lebih aman ya, lebih nyaman juga, lebih lepas mainnya. Lalu yang kelima, motornya itu memadai ya, atau mobil seringan mungkin, motor sekuat mungkin, lebih kurang begitu. Maksudnya adalah motornya atau dinamonya itu memang menunjang ya untuk kebutuhan si kit tersebut. Oke ya. Nah itu prinsip yang menurut saya yang kelima. Yang keenam adalah berat kit 70% nya itu di bawah dan 60% nya di depan ya, jadi 70% itu di bagian bawahnya ya, di bagian kaki-kaki, ban dan lain-lain, dan di depan 60%. Oke. Nah jadi kalau kita memiliki beban kit di bawah 70%, otomatis itu tidak mudah terguling ya, terus lebih enak untuk turun atau naik ya. Terus kalau bebannya di depan 60%, tentunya lebih enak kalau ketika naik kayak gitu. Nah tetapi memang teman-teman memang perlu berpikir untuk mewujudkan lebih kurang 6 hal tadi itu ya, karena ada yang dikorbankan dan ya banyaklah hal yang dikorbankan untuk memenuhi itu yang kita bahas tadi itu. Oke, selanjutnya banyak banget yang tanya sama saya tuh, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Bang, apa ya yang harus di-upgrade lebih dulu? Ya itu biasanya pertanyaan yang pertama tuh ya. Terus yang pertanyaan yang kedua itu adalah kalau full metal upgrade habis berapa ya kira-kira? Ya, nah itu banyak juga yang pertanyaan itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, kalau ISC-nya itu bagusnya tuh pakai apa gitu. Ya, terus lalu juga pertanyaan yang berikutnya, remote-nya bagusnya yang apa ya? Bagusnya yang berapa channel gitu ya. Nah, itu juga banyak pertanyaan seperti itu. Terus ada juga pertanyaan, kalau ngecat body itu bagusnya pakai merek apa? Dan itu pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya saya terima tuh teman-teman. Ya, nah pertanyaan yang barusan itu sebetulnya sah-sah aja, nggak ada masalah dengan pertanyaan itu. Nah, karena memang hobi itu kan selera, ya. Passion untuk orang mau RC-nya diapakan itu kan masing-masing seleranya berbeda-beda. Nah, hanya pertanyaan-pertanyaan yang barusan yang saya sebutkan tersebut itu biasanya yang tanya-tanya seperti itu adalah teman-teman atau orang-orang yang biasanya baru main RC-nya tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Nah itu biasanya sama halnya dengan saya dahulu memulai ketika main RC MND 90, itu mindsetnya adalah
upgrade full metal. Akhirnya gardannya beli, akhirnya semuanya langsung upgrade full metal. Yaitu mindset pertama saya bermain RC waktu itu. Ya, karena kenapa kok saya mau langsung upgrade full metal ketika itu, karena tidak ada petunjuk-petunjuk ketika awal itu, karena belum ketemu dengan komunitas ya, terus hanya informasinya hanya di media sosial, hanya di Facebook grup, terus hanya di YouTube, informasinya hanya dari situ. Nah, setelah saya masuk ke dalam komunitas, barulah kita melihat ya, ternyata malah orang-orang yang lama itu main itu simple, mereka tuh mainnya tuh kitnya tuh simple, tetapi nggak pernah ngobeng ya, minim sekali untuk ngobeng ya, tapi kitnya memang keren gitu ya, ringan dan luar biasa lah gitu orang-orang yang. Nah, beruntung saya waktu itu cukup cepat menemukan komunitas. Nah, jadi nggak terlalu ekstrim waktu itu, semua seluruh di upgrade ya dan lain-lainnya. Oke, nah contoh seperti ini. Ini ada satu buah kit yang biasanya dipakai sama anak saya. Ini adalah kit Valle 003. Kalau dihitung-hitung waktu, ini mungkin sudah hampir 1,5 tahun atau 2 tahun seperti ini ya, seperti ini. Ini tidak pernah ada kendala sama sekali. Yang diganti dari kit ini adalah gearbox yang tadinya bawaan, itu diganti dengan gearbox dual speed WPL. Nah, itu yang pertama yang diganti. Yang kedua yang diganti adalah kopelnya, kopel depan dan belakang. Hanya itu yang diganti semenjak dari pertama kali membeli kit ini ya. Jadi hanya dua aja, gearbox dan kopel. Nah, dan itu sampai sekarang awet. Nah, setelah saya gearboxnya saya ganti, otomatis saya buka belakangnya supaya membuat lebih ringan lagi ya, karena gearboxnya kan lebih berat daripada gearbox bawaan. Otomatis saya korbankan belakangnya supaya seimbang, beratnya itu agak berkurang. Nah, inilah salah satu contoh untuk yang perlu di-upgrade. Jadi efek lain dari tentang yang namanya upgrade tadi itu, teman-teman, salah satu efeknya adalah orang-orang baru, teman-teman yang baru, kita baru main RC sebulan 2 bulan ya, bisa dibilang malu ikut mabar karena merasa kitnya itu belum upgrade full metal ya. Nah, jadi itu salah satu efeknya. Ada juga ternyata orang-orang yang merasa seperti itu, karena belum upgrade full metal, malu saya ikut mabarnya gitu, karena kit saya masih kit standaran. Nah, begitu juga saya dahulu pertama kali juga mindsetnya seperti itu, malu dengan komunitas karena kitnya standaran. Padahal di komunitas itu kita malah banyak dapat ilmu tuh, di situ banyak dapat masukan ya dan lain-lain. Nah, itu salah satu efeknya ya, karena belum tentu metal itu juga bagus ya kalau kita nggak bisa nyetelnya gitu. Nah, contohnya yang kit yang ini, kit yang gado-gado ini beratnya juga lumayan. Ini hampir semuanya full metal kecuali link rodnya, tetapi yang lainnya saya ganti dengan plastikan ya. Maksudnya yang saya ganti dengan plastikan tuh, saya berusaha dengan kit-kit yang dengan alat-alat yang lainnya tuh plastik ya, seperti skid plate, terus di atasnya saya kurangi bebannya, terus bannya juga tidak yang terlalu berat
ya pokoknya dikurangi supaya bebannya si mobil itu agak lebih berkurang daripada yang awalnya tadi. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu cerita tentang upgrade ya, tentang upgrade full metal. Jadi poin-poin yang saya dapatkan selama saya bermain RC itu, khususnya di Mini 112, apa sih yang harus, misalkan teman-teman baru pertama beli kit, misalkan WPL atau MN99S atau Valle ya atau lain-lain. Mungkin kalau teman-teman ingin mengganti pun, malah saya menyarankan cuma dua aja ya, cuma dua aja. Yang pertama adalah teman-teman beli gearbox ya, gearboxnya contohnya seperti ini, gearbox misalkan WPL 2 speed. Udah aja gearbox itu yang kabel motornya ambil dari ISC bawaannya. Itu saran yang pertama. Saran yang kedua adalah ganti kopel. Udah dua itu aja. Pakailah dulu itu sampai bahkan bisa mungkin ada tahun depan itu belum rusak. Ya, belum rusak sama sekali. Oke. Pakai itu dulu sampai Anda bosen ya, pakai itu dulu, nggak usah di-upgrade dulu ya, ikut mabar aja dulu, itu sudah mumpuni kok. Dua ini aja, gearbox dan kopel, udah dua itu. ISC-nya di waterproof sama servonya di waterproof supaya ketika mabar aman untuk main airnya. Nah, terus kan saya perlu winch ya. Begini teman-teman, ketika teman-teman baru bermain RC terus belum ada winch, itu tuh nggak ada masalah. Teman-teman kita yang sudah lama itu mereka akan ngerti kok dengan kita bahwa kita tuh masih baru misalkan main RC tuh. Jadi nggak ada winch pun nggak apa-apa, teman-teman yang lama tuh pasti ngerti. Pasti kalau kita mainnya no hand pasti ditarik sama teman-teman yang sudah punya winch. Makanya paling tidak punya yang seperti ini ya, untuk ditarik, dan belakangnya juga dikasih ya, supaya apa namanya, ketika mabar pun kita sudah siap. Kalau enggak pakai hook ya, atau enggak, kalau bawaan pabriknya nggak ada hook ya udah pakai tali begini aja, jadi bisa ditarik ya, terus aman lah untuk mabar ya. Nah, jadi itu teman-teman semuanya, cukup dua itu saja, itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman ikut mabar ya, ikut komunitas kayak gitu ya. Nggak perlu yang aneh-aneh, nggak perlu upgrade dulu full metal lalu baru ikut gabung komunitas. Yaitu menurut saya adalah mindset ketika saya pertama kali main RC. Oke, nah lepas dari itu semuanya teman-teman, makanya saya ingin merakit kembali kit untuk crawler. Saya akan rakit crawler ya. Ini sudah saya perpendek, depannya saya pendekin, belakangnya saya pendekin, dan hampir 80% semua part-part yang ada yang akan menempel nanti di kit crawler ini adalah plastikan semuanya. Semoga cerita tadi itu bisa membantu teman-teman yang baru memiliki referensi ya, untuk ketika pertama kali memulai. Lepas dari itu semuanya, yuk kita rakit dahulu part yang ada di depan kita semua ini ya, tapi videonya akan saya percepat. Yuk kita rakit dulu.
Oke teman-teman semuanya, begini hasil sementaranya untuk motor, lalu penempatan ISC dan lain-lain, pasang bodi akan menyusul di video berikutnya. Oke, sementara seperti ini dulu. Oke ya, link bawahnya untuk crawler ini sangat pas, cukup. Nah, shocknya juga kalau dikasih beban yang agak lebih berat juga nanti akan makin cakep kayaknya. Servo sudah digardan, semuanya masih bawaan, link rodnya, case gardan, link base, semuanya masih bawaan. Shocknya juga ini karena nggak ada yang bawaan, akhirnya pakai ini, cuma bawahnya diambil ya supaya bisa masuk ke link base bawaan MN99S. Oke teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.